selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan bunda-bunda di sini. Hari ini kita mau ibadah, ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan cerita, melihat melalui video, menghafal ayat. Nah, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata. Bunda Esen mau berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh dipertemukan melalui video bersama anak-anak. Kami mau beribadah, memberkati setiap kami, memberkati orang tua kami, memberkati anak-anak, berikan kesehatan, kekuatan dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan kami kesehatan, dimampukan di dalam menjalani kehidupan kami bersekolah di rumah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya. Anak-anak sudah mandi semua tentunya? Iya, sudah mandi ya. Sudah sarapan? Sudah? Iya. Sudah minum susu? Oh iya sudah. Masih ada yang ngedek? Sudah tidak ada, hebat semuanya. Karena anak-anak sudah besar, sudah bisa pegang gelas, berarti sudah bisa minum pakai gelas ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyapa Tuhan dengan menyanyikan selamat pagi Tuhan. Bisa ya kakak-kakak ya, adik-adik yang baru, ikuti kita semua ya. Yesus sayang semua. Bisa ya anak-anak ya? Bisa? Iya. Adik-adik yang baru boleh ngikuti kita ya. Mari Bun. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua.
semuanya, ya. Tuhan sayang dengan semua yang ada di rumah. Nah, tiba saatnya kita mau dengar cerita, ya. Mau anak-anak dengar cerita? Duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau melihat cerita. Apa ya ceritanya ya Bunda ya? Mengasihi papa mama. Mengasihi papa mama. Kita nanti mau lihat ya. Sebelumnya kita mau pujikan dulu. Ku ingin dengar cerita. Bisa ya kakak-kakak ya, adik-adik ikuti. Kami bersyukur hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom bunda-bunda. Shalom anak-anak. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberi kesempatan kepada kita buat hari ini untuk beribadah. Kita akan melihat nanti tayangan lewat video tentang mengasihi orang tua. Namun sebelumnya kita akan membaca satu ayat dulu bunda-bunda supaya anak-anak nanti mau bisa mengikuti kita. Ya. Ayat firman Tuhan hari ini tertulis di dalam Keluaran di rumah. Oh. Ya, mamanya kalau bawa HP atau ada Alkitab buka dulu boleh. Ya, yang ada HP dibuka dulu. Ada ayat firman di sana dibuka di dalam Keluaran 20 ayat 12. Ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Boleh mengikuti Bunda dulu, nanti anak-anak mengikuti di rumah ya. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Iya. Ayat firman Tuhan ini sayang mengajak kita, bunda-bunda dan anak-anak yang ada di rumah untuk menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Dulu waktu kita kecil dikandung mama di dalam perut, ya bunda-bunda ya. Dikandung mama selama 9 bulan.
Begitu kita lahir, gendong mama, gendong papa, kita besar. Jadi kita harus menghargai mama papa karena papa mama sayang dengan kita. Tapi kalau kita tidak menghargai mama papa, ada akibatnya anak-anak. Kita akan jauh dari Tuhan, jauh dari mama, kasih sayang mama. Jadi firman Tuhan hari ini mengajari kita untuk menghormati ayah dan ibumu. Sangat berguna kita menghormati papa, menghormati mama, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau nanti anak-anak mau tahu apa akibatnya seorang anak tidak sayang dengan orang tua, ada pun akibatnya. Iya, kalau kita tidak menghormati orang tua akan menjadi malapetaka bagi anak-anak yang tidak sayang sama orang tuanya. Mau tahu? Mau dong. Iya, anak yang keras kepala, anak yang ngeyel, ada anak yang melawan orang tua, anak yang suka marah-marah, itu ada akibatnya. Diminta tolong mama itu juga harus Nurut ya? nurut, iya. Mengerjakan ya, Bunda. Iya, kalau mama minta tolong, anak-anak harus nurut dengan orang tua. Kenapa? Di dalam video nanti bunda-bunda, seorang anak itu yang melawan orang tua, tidak taat, kemudian sombong, tinggi hati, tidak mau menolong orang tua, akan ada akibatnya. Oh, kita lihat. Iya, Kita lihat ya, mau Bu. kita lihat, mau melihat video. Iya, boleh. Ya, silakan. Selamat menyaksikan apa yang terjadi nanti kepada anak-anak yang tidak taat kepada orang tua. Kita lihat videonya. Batu menangis. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Darmi. Ayah Darmi sudah meninggal saat Darmi masih kecil. Dahulu mereka hidup berkecukupan. Namun setelah ayahnya meninggal, ibu Darmi harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Karena setiap hari bekerja di ladang, kulit ibu Darmi jadi kian gelap. Berat tubuhnya juga menyusut. Semua dilakukannya demi Darmi, putri satu-satunya. Namun apa yang dilakukan Darmi? Dia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya jadi gelap seperti ibunya. Suatu hari, ibu Darmi hendak bekerja di ladang. Dia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen sudah tiba. Ibu Darmi berkata pada Darmi, Darmi, bisakah kamu memasak hari ini, nak? Ibu tidak bisa pulang siang ini karena harus menyelesaikan panen kita. Jika sudah selesai masak, maukah kamu mengantarnya ke ladang untuk ibu? Darmi yang sedang menyisir rambutnya yang indah terkejut. Tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti rambutku bau tungku. Aku kan habis keramas. Lalu, kalau aku mengantar makanan ke ladang, kulitku jadi hitam. Aku kan habis luluran. Ibu Darmi hanya menggeleng-gelengkan kepala sedih. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Dia mengumpulkan hasil panen. Besok, dia akan menjualnya ke pasar. Dia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat sambil meminum air kendi yang dibawanya. Dia berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah anakku. Lepaskan dia dari sifat malasnya. Setelah pulang dari ladang, Ibu Darmi pulang ke rumah. Betapa terkejutnya. Di sana tak ada makanan yang bisa dimakan. Darmi sama sekali tidak memasak. Darmi yang melihat ibunya pulang malah marah-marah. Ibu ini kemana saja sih? Masa tidak ada makanan di rumah? Aku kan lapar.
seharian tidak makan. Darmi, tadi ibu kan sudah menyuruhmu untuk memasak. Aku tidak mau, Bu. Darmi meninggalkan ibunya yang kelaparan dan juga lelah. Keesokan harinya, Ibu Darmi sudah bersiap dengan hasil panennya. Dia akan pergi ke pasar. Darmi, ikutlah ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkanmu untuk membawa hasil ladang kita. Nggak mau, Bu. Nanti kulitku kotor. Apalagi pasar kan becek. Aduh, aku nggak bisa membayangkan kulitku yang bersih ikutan kotor. Akhirnya, ibunya ke pasar sendiri dengan membawa hasil ladang itu. Sorenya, Ibu Darmi membawa uang hasil panen. Tidak terlalu banyak, hanya cukup untuk membeli benih dan makan beberapa hari. Darmi yang melihat ibunya sedang menghitung uang, segera mendekati ibunya. Bu, bedaku habis. Tolong belikan dong, Bu. Ya, besok ibu belikan. Tapi kamu harus ikut supaya ibu tidak salah beli. Akhirnya Darmi dengan terpaksa ikut ibunya pergi ke pasar. Tapi Darmi berbisik kepada ibunya. Bu, nanti kita jalannya jangan berdampingan. Ibu di belakangku saja. Kenapa, Darmi? Pokoknya ibu jalan di belakangku. Darmi sebenarnya malu berjalan bersama ibunya yang berkulit gelap dan wajah yang tak terawat. Tiba-tiba, di tengah jalan, ada seorang teman Darmi yang menghampiri dan bertanya. Hai Darmi, kamu mau kemana? Aku mau ke pasar. Teman Darmi melihat Ibu Darmi dengan pandangan bertanya. Dia siapa Darmi? Ibumu ya? Darmi yang tak ingin temannya tahu jika dia punya ibu yang kotor dan jelek, segera menjawab. Oh, dia pembantuku. Tentu saja bukan ibuku. Ih, amit-amit deh. Betapa sedih saat Ibu Darmi mendengarnya. Namun hanya ditahan dalam hati. Mereka melanjutkan perjalanan. Darmi bertemu dengan temannya yang lain. Darmi, kau mau kemana? Aku mau ke pasar. Ngomong-ngomong, siapa yang ada di belakangmu? Apa dia ibumu? Bukan, dia bukan ibuku. Dia pembantuku. Sungguh hati Ibu Darmi semakin sedih. Begitu tega anaknya mengakui dirinya sebagai pembantu. Namun sekuat tenaga dia berusaha menahannya. Sampailah Darmi dan ibunya di pintu pasar. Saat mereka akan memasuki pasar, lagi-lagi Darmi bertemu temannya yang lain. Darmi, tumben kamu pergi ke pasar. Siapa yang berjalan di belakangmu? Itu pembantuku. Ibu Darmi tak kuasa menahan air matanya. Dia sudah tak tahan lagi. Maka dia pun berdoa dalam hati. Ya Tuhan, hamba sudah tidak kuat lagi dengan sikap anak hamba. Tolong kiranya Tuhan menghukumnya agar dia menjadi jera. Setelah Ibu Darmi selesai berdoa, tiba-tiba Darmi menjerit. Ibu! Tolong aku! Ada apa dengan kakiku? Kenapa tidak bisa digerakkan lagi? Sedikit demi sedikit Darmi menjadi batu. Ibu Darmi menangis pilu. Maafkan aku, Nak. Ini semua karena perlakuanmu terhadap ibu. Ampun, Bu. Ampun. Darmi tidak akan mengulanginya lagi. Darmi merintih sambil menangis meminta ampunan ibunya. Sayang, semua tak bisa kembali. Darmi tetap menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman
karena telah durhaka terhadap ibunya yang sudah merawat dan menjaganya hingga dia besar. Batu itu akhirnya dipinggirkan orang-orang dan disandarkan di tebing. Hingga sekarang, batu itu masih ada di Kalimantan Barat dan dinamakan Batu Menangis. Nah, tadi anak-anak dan bunda-bunda sudah melihat video tadi ya, tentang seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Jadi apa tadi anaknya itu? Jadi batu karena dikutuk oleh ibunya ya. Iya. Nah, itulah akibatnya anak-anak yang tidak taat dengan orang tua akan menjadi batu seperti tadi di video ya. Takut ya. Makanya mulai hari ini anak-anak sudah melihat tayangan tadi tentang seorang anak yang melawan orang tua, disuruh bekerja, disuruh menyiapkan makanan ibunya, diajak ke pasar, dia tidak mau, selalu memperhatikan dirinya sendiri, padahal mamanya sudah tua. Sekarang anak-anak akan kita mengulang kembali ya ayat firman Tuhan tadi, masih ingat? Ya, tertulis di dalam Keluaran 20 ayat 12. Yuk kita hafal bersama-sama dengan anak-anak bunda-bunda. Ya. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Diulangi lagi ya bunda, supaya anak-anak bisa hafal. Keluaran 20 ayat 12. 1, 2, 3. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tepuk tangan. Ya, Tuhan mengingatkan kepada kita bunda-bunda dan anak-anak untuk selalu menghormati orang tua. Ya, demikian firman Tuhan. Video yang kita lihat bahwa kita selalu menjaga hati kita untuk kita tetap menjadi anak yang hebat dan luar biasa, taat kepada orang tua. Ya, itu tadi ya, kita sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan cerita tentang anak yang tidak taat kepada orang tua. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan pujikan dulu, terima kasih pada Tuhan ya. Firman Tuhan tentang anak yang tidak nurut kepada orang tua. Ajari setiap kami untuk menjadi anak yang patuh kepada orang tua, supaya umur kami diperpanjang, kami boleh menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kami boleh selesai, tetapi kasih Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah itu ya anak-anak ya, jangan lupa anak-anak untuk menghafal ayat hafalan tadi
WA kelas masing-masing supaya Bunda tahu anak-anak menghafal atau tidak. Pakai gerakan dengan mama boleh, kalau sama kakak boleh, sama adik boleh, rame-rame itu lebih baik ya. Seperti itu ya Nana ya. Nah, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.